Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul hubungan antara imunoekspresi HER2 dan CD44 dengan derajat histopatologis dan stadium klinis karsinoma mukoepidermoid kelenjar liur. Saya Maya Nur Fitriana beserta Dr. Hermin Aminah Usman, SPPA Konsultan, dan Dr. Alita Yanti Setiasti, SPPA Konsultan MKes dari Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Karsinoma mukoepidermoid kelenjar liur merupakan keganasan kelenjar liur paling sering, di mana data Globokan 2020 menyebutkan bahwa terdapat 53.583 kasus baru keganasan kelenjar liur. Di Indonesia sendiri, kasus baru sebanyak 2.666 kasus. Di RSHS, karsinoma mukoepidermoid kelenjar liur sebanyak 27 kasus pada tahun 2009 sampai 2012 dan sebanyak 84 kasus pada tahun 2013 sampai 2021. Derajat histopatologis dan stadium klinis pada karsinoma mukoepidermoid kelenjar liur sangat penting untuk memprediksi prognosis dan juga penentuan terapi. Angka harapan hidup karsinoma mukoepidermoid derajat rendah, sedang, dan tinggi secara berturut-turut sebesar 90%, 86%, dan 55%. Karsinoma mukoepidermoid derajat tinggi berhubungan dengan perilaku agresif, invasi lokoregional, dan juga metastasis jauh. Hal tersebut berhubungan dengan kemoresistensi, radioresistensi, angka kekambuhan, dan juga masa tumor yang tidak dapat dilakukan operasi. Pada ada kalanya bahwa penentuan derajat histopatologis menjadi sulit. Selain itu terdapat ketidakseragaman dalam penentuan derajat histopatologis, dikarenakan ada 4 metode yang digunakan untuk menentukan derajat histopatologis. Hal tersebut berdampak pada terapi pasien, sehingga diperlukan suatu penanda yang dapat memprediksi outcome atau luaran dari karsinoma mukoepidermoid kelenjar liur. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk penentuan terapi target. HER2 merupakan reseptor tyrosine kinase yang memiliki peran dalam sebagai penanda prognosis dan prediktif pada beberapa keganasan. Overekspresi atau ekspresi berlebih pada HER2 dikaitkan dengan derajat tinggi, stadium tinggi, dan rendahnya dari angka harapan hidup. Ekspresi berlebih dari HER2 berhubungan dengan jalur kanker stem cell, di mana amplifikasi HER2 merupakan salah satu patogenesis dari karsinoma mukoepidermoid kelenjar liur. HER2 yang hubungannya dengan derajat histopatologis dan juga stadium klinis pada karsinoma mukoepidermoid kelenjar liur pada penelitian sebelumnya memberikan hasil yang berbeda-beda. Jalur kanker stem cell merupakan jalur yang berhubungan dengan agresivitas tumor dan juga prognosis yang buruk. Kemampuan dari kanker stem cell ini adalah proliferasi yang progresif di dediferensiasi, metastasis, dan juga proses epithelial mesenchymal transition, di mana CD44 merupakan salah satu dari kanker stem cell marker. Hubungan antara CD44 sebagai faktor prediktif dan prognosis pada karsinoma mukoepidermoid kelenjar liur pada penelitian sebelumnya memberikan hasil yang berbeda-beda. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan antara imunoekspresi HER2 dan CD44 dengan derajat histopatologi dan stadium klinis pada karsinoma mukoepidermoid kelenjar liur. Penelitian ini merupakan penelitian cross-seksional, di mana sampel pada penelitian ini merupakan kasus karsinoma mukoepidermoid kelenjar liur periode 2017 sampai dengan 2021 dengan sampel minimal 60. Derajat histopatologis dibagi menjadi derajat rendah, derajat menengah, dan derajat tinggi, sementara untuk stadium klinis dibagi menjadi stadium rendah dan stadium tinggi. Untuk imunoekspresi HER2 dinilai dari ekspresi membran, di mana dikategorikan menjadi ekspresi lemah dan ekspresi kuat. Imunoekspresi CD44 dinilai dari ekspresi pada membran dan dibagi menjadi ekspresi lemah dan juga ekspresi kuat. Untuk analisis data pada penelitian ini, untuk analisis bivariat menggunakan uji Chi-square, di mana apabila syarat uji Chi-square tidak terpenuhi, dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji multivariat menggunakan uji logistic regression. Berikut adalah contoh dari tabel dummy pada penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.